jenis makanan-makanan tertentu yang bisa menetralisir si daging ini supaya tidak merusak gigi, Dok? Oke. Tekstur dagingnya itu kan serat nih. Berarti kita harus imbangi dengan yang berserat. Contohnya tuh ada sayur. Bisa tuh pakai brokoli. Kayak gitu-gitu bisa. Oke. Terus habis itu juga buah-buahan. Buah-buahan yang berserat dan juga banyak airnya. Buah-buahan yang berserat dan banyak airnya. Oke. Kalau paling gampangnya itu pir dan apel. Gitu. Terus juga yang kadar asamnya itu kecil. Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, Jalongan Penting bareng PMI. Untuk teman-teman semuanya yang nonton video ini atau video lain dari YouTube channelnya PMI Solo, kalau ada iklannya tolong jangan di skip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Nah, ini bintang tamu kita fresh banget gitu ya. Wah, kayak belum pernah melihat sebelumnya. Iya, memang saya juga gitu ya. Karena memang beliau ini di PMI baru aja bergabung ya, Dok ya, gitu. Beliau adalah Dokter Gigi Safira. Oke. Hai. Oke. Nah, ini Dok, kita mau bahas perdagingan nih, Dok. Oke. Ini kan masalah perdagingan ini belum selesai ya, Dok ya. Baru Belum berapa selesai minggu ya? ini. Baru berapa minggu aja. Ini buat stok yang dagingnya masih ya. Punya saya masih ada kok. Oh, masih ada. Sama sih, Dok. Kayak nggak habis-habis gitu ya. Ya alhamdulillah sih rezeki ya, Dok ya. Nah, ini pertanyaannya gini, makan daging terus nasib gigiku ini gimana gitu. Jadi sebenarnya ya, Dok, kenapa sih, Dok, kalau kita makan daging gitu ya sering banget itu nyangkut di gigi gitu, Dok? Kenapa nih, Dok? Kita tahu sendiri nih, biasanya kalau kita makan daging tuh kan teksturnya alot ya. Alot. Terus kemudian karena teksturnya alot, kemudian agak lebih gede-gede ya seratnya, itu ada berserat ya. Nah, dia tuh akan nyelip ke daerah gigi karena iya, normalnya gigi itu kan dia ada lekuk-lekuknya, ada celah-celahnya. Jadi kalau giginya lurus-lurus aja berarti itu ada masalah nih. Gitu. Malah kalau lurus lempeng ada masalah ya, Dok? Iya, jadi gitu. Lekukannya tuh lekukan yang normal. Jadi dari belakang sampai depan tuh sama. Nah, itu yang normalnya kayak gitu. Karena ada lekukan itu biasanya dagingnya itu gampang nyelipnya di situ. Dia kayaknya nyaman gitu ya. Iya. Ya, ini enggak bahasa Prancis itu ngangkrem di situ gitu. Oh gitu. Mencari celah dia. Jadi kayaknya di sini aman nih, nggak kena sikat nih. Iya. Di sini aja deh gitu. Betul. Oh gitu. Berarti daging sering nyelip itu selain dari konstruksi giginya yang memang bentuknya bergelombang gitu ya, Dok ya, dan juga serat si daging ini tuh lumayan tipis-tipis dan tebel gitu. Jadi bisa tipis-tipis dan tebel, gimana ya, Dok ya? Tipis-tipis dan sering nyangkut di gigi. Betul. Nah itu, Dok, ini kan kita makannya daging terus nih ya kan. Kayak seminggu tuh bisa menunya Senin empal, Selasa rendang ya kan, Rabu tengkleng, besoknya tongseng gitu kan. Setiap hari itu daging. Nah ini apa nih, Dok, efeknya secara langsung yang dirasakan ketika kita tuh sering konsumsi daging? Efek secara langsungnya itu lebih ke karena kan nyangkut ya. Kalau nyangkut itu kan ibaratnya ada sampah tuh di situ tuh. Nah, kalau orangnya itu yaudahlah habis makan langsung aktivitas atau apa kayak gitu. Biasanya kan tuh ninggal di situ tuh. Nah, dia lama-lama itu pertama bisa bikin adanya plak tuh dari sisa-sisa makanan, debris-debris yang ada di situ, kemudian numpuk di situ. Nah, kalau ada plak di situ, otomatis yang pertama itu bisa bikin giginya berlubang. Dan juga ada masalah-masalah gusi. Biasanya gusinya agak merah kayak gitu-gitu tuh. Berarti si daging ini selain nyelip dia punya proyek ya, Dok? Iya. Menggali gigi betul, gitu ya, sampai berlubang. Betul. Kan ini nih dia cari celah kan. Nah, dia dari sela-selanya itu tuh lubangnya. Dia dari sela-sela itu dia punya proyek. Ngepur gigi dia. Nggak cuma bur yang di klinik, tapi juga makanan bisa jadi bur. Bisa jadi bur ya ternyata ya. Berarti sering konsumsi daging ini akan menimbulkan efek samping pada gigi ya, Dok ya. Betul, gigi dan gusi. Gigi dan gusi, terutama kalau nggak segera dibersihkan kan? Iya, jadi harus dibersihkan. Oke. Emang bener, Dok, kalau kita sering makan daging itu giginya jadi rusak, Dok? Oke. Secara penelitiannya nih, waduh gaya-gaya. Ada berat ini. Wow, kita bicara jurnal ini soalnya nih.
nggak ada sih sebenarnya, Oh, nggak kayak ada. nggak ada Oke. korelasi langsungnya. Cuman karena tadi kalau nggak dibersihkan kemudian numpuk di situ, dia bisa nyebabin lubang. Terus kalau neken gusi itu biasanya nyeri Oh, gitu. nyari. Kan alot ya dia Iya, ya. betul. Oh, Biasanya oke. kalau orang habis makan tuh, ih gigiku kerasa ini nih. Giginya Senut oleng. gitu. Oh gitu. Berarti bisa ya dok ya, ada kemungkinan untuk terlalu sering makan daging ini bisa merusak Iya, betul. gigi gitu. Kekuatannya tuh berpengaruh nggak dok? Maksudnya nanti dia jadi lemah gitu. Ah, lemah gimana ya? Oke. Biasanya kita makan nasi aja nih, Mm-mm. kadang kan bisa nyelip. Nah, Benar selipannya benar itu benar. biasanya yang bikin kekuatan dari gigi kita, terutama kalau giginya itu sudah banyak lubangnya. Oh, tuh tambah rasain Wow. makanan kesilip, ke Wow. sela-sela, masuk ke lubang Ngilu. giginya. Oh, nyeri banget itu. Menyala gigiku. Karena kalau sakit gigi itu nggak cuma dirasain di gigi ya, kadang bisa Iya, sampai kepala gitu. betul. Biasanya dia ini, kalau cuti pun juga nggak ada yang jengukin ya kan, Iya kalau sakit benar. gigi aja Benar. gitu. Padahal sakit gigi itu sakit banget Iya, loh ya. nggak bisa tidur, makan juga Bener, nggak enak tuh. bener banget. Tapi nggak ada yang jenguk gitu. Iya, Karena menganggap sepele, ah cuma sakit gigi doang iya. gitu. Padahal sakit gigi itu sakitnya luar biasa gitu ya. Tapi mau dijenguk pun juga gimana gitu. Yang dijenguk nggak bisa diajak ngobrol juga. Betul. Bahasa isyarat ya berarti Iya kalau bahasa dijenguk. isyarat gitu kan. Giginya sakit gitu, dipegang aja sakit gitu. Oke. Tapi tadi dokter menyampaikan bahwa ini sisa-sisa daging itu kalau menumpuk dia bisa jadi plak. Plak itu apakah benar yang disebut dengan karang gigi sih dok? Oke. Plak itu beda dari karang Oh gigi. beda. Oke. Oke, kalau karang gigi itu dia tumpukan plak-plak yang nggak pernah dibersihkan, dia lama-lama mengeras gitu. Oh oke. Cuman kalau untuk ke karang giginya, daging itu kan sebenarnya dia lebih ke teksturnya ya. Iya betul. Teksturnya dia berserat, makanya dia sering nyelip dan biasanya neken tuh. Tapi biasanya kalau karang gigi itu lebih ke makanan pendamping dari dagingnya. Oh nah ini Biasanya kayak nasi tuh. nasinya nih. Iya Ya, benar. kemudian ada es teh, ada gula tuh. Waduh. Ya. Wah jadi enak nih kita agendakan Iya. nih dok. Nah, itu tuh biasanya yang makanan ada karbonya lebih tinggi itu dia lebih cepet numpuk karang Oh giginya. begitu. Berarti karang gigi itu bisa muncul karena bukan dari dagingnya ya justru Iya. ya. Daging itu dia hanya mensupport aja Iya, gitu. mensupport menambah. Mensupport menambah ya biar cepat pembentukan Iya, karangnya yuk gitu kali ya. betul. Oh gitu. Jadi yang lebih utama pembentukan karang gigi itu dari karbonya. Karbohidratnya. Oh, Jadi kan oke kita nggak oke. mungkin tuh makan daging aja, pasti Iya ada bener, nasinya. ada nasinya. Kadang kalau steak, waduh, steak pakai mashed potato, aduh, Waduh. itu kan karbo juga ya dok Iya, ya bisa tepungnya jadi. aja juga Nah, ini. tepungnya juga, waduh, apa jangan makan aja ya. Nanti kita ganti lambungnya yang kena. Lambungnya yang berontak gitu ya. Itu tadi kalau dari sisi dagingnya secara Iya. keseluruhan. Tapi kalau kita bertanya soal pengolahan dagingnya nih dok, Oke. lebih baik mana nih yang untuk kesehatan gigi ya dok? Lebih baik daging yang direbus atau daging yang dibakar atau dipanggang? Oke. Daging panggang atau bakar nih. Mm-mm. Biasanya kalau daging bakar sama panggang nih, Mhm. kalau dari beberapa ininya tuh dia ada senyawa yang biasa namanya karsinogenik. Jadi itu yang bisa menimbulkan kanker gitu. Oh, oke, yang gosong-gosong gitu ya. Betul. Terus kalau jadi lama-lama kalau kita terus makan makanan yang bakar, panggang itu kurang baik gitu. Oh, gitu. Terus juga kalau buat giginya nih, biasanya kalau panggang dan bakar itu kan biasanya nempel ya. Iya, benar, Lebih benar. gampang nempel ke Legit giginya. sekali dia ya. Jadi jadi sering itu masuk ke sela-sela giginya. Itu lebih cepet Oke. tuh kenanya. Oh, lebih cepat. Mm-mm. Oke, oke. Daripada yang direbus. Kalau direbus kan kita nih makan soto ada dagingnya tuh. Dia lebih enak tuh kita makan dari teksturnya lebih lembut. Kemudian kalau kita cerna juga kita bisa langsung makan dengan baik. Nah, itu. Kalau habis itu juga dari segi ininya ya, kita biasanya kan kalau dibakar tuh ada sausnya. Iya, benar.
gitu. Ada sausnya, ada kecapnya ya, betul. lengkap Nah, gitu. sausnya ini nih dia nggak cuma dagingnya aja. Sausnya ini tuh bisa bikin mulut kita tuh jadi asem. Oh, gitu dari sausnya ya, Bang. Betul. Oke, Kalau oke, oke. asem nanti bisa jadi erosi. Jadi nggak cuma tanah aja nih yang bisa erosi, Oh, gigi juga giginya ya? bisa erosi Oh, gitu. gitu. Jadi kayak lubang tapi di bagian deket-deket gusi. Nah itu biasanya Wah, itu perih sekali ya. biasanya orang-orang nggak sadar tuh, karena kan sadarnya dari ini nih. Kalau kelihatan gitu, oh ada lubang. Ada lubang. Kadang biasanya Benar, yang benar, di benar. daerah deket-deket gusi itu pada nggak ini. Itu padahal sakit sekali, Iya, saudara-saudara. betul. Lebih deket sama saraf giginya Iya sebenarnya. kan, itu aduh kalau buat makan kesenggol nasi, wow, wadaw. Untung-untung masih nasi. Biasanya air putih aja langsung senut ya. Itu melebihi gigi sensitif ya. Iya. Itu sudah tidak sensitif lagi, itu udah senggol udah gitu. Betul. Oke, berarti ini sebenarnya nggak cuma salah si dagingnya aja ya, Dok ya, tapi mungkin campuran-campuran untuk mengolah si dagingnya Iya, ini betul. juga ternyata bisa berpengaruh ke kesehatan gigi. Iya. Contohnya kayak penggunaan saus tadi ya, ternyata saus tuh mempengaruhi kadar asam di dalam mulut. Jadi giginya bisa berlubang. Iya, betul. Oke. Nah, kalau habis makan daging nih, Dok. Mm-mm. Emang sikat gigi aja cukup, Dok? Kalau sikat gigi aja nih, kita ibaratnya sikat gigi aja masih kerasa tuh daging-daging yang nyelip. Lemaknya masih terasa. Iya, nyelip. masih kerasanya mungkin sampai berhari-hari tuh ya. Nah, bener banget. Kok masih rasa tengkleng terus ya gitu? Iya, betul. Kalau aku sih bilang nggak cukup ya kalau kita cuma sikat gigi pakai pasta gitu aja. Kalau ibaratnya kita tadi kan bicara tentang sela-selanya. Nah, biasanya sikat gigi itu cuman bagian permukaannya tuh, yang kena aja tuh. Bener. Itu biasanya yang sela-selanya kita perlu yang lebih kecil gitu. Nah, apa Nah, tuh? kecilnya itu adalah benang gigi. Oh, benang gigi. Betul. Kalau merek dagangnya Dental Floss namanya. Oh iya, dental floss. Ya, ini kayaknya udah mulai dijual bebas ya, Dok? Iya betul, karena ya masyarakat udah mulai aware ya tentang sela-sela giginya Iya, ini. bener banget. Apalagi itu Betul. bisa untuk menunjang penampilan juga ya kalau zaman sekarang ya, Dok ya. Jadi Betul. memang dental floss ini akhirnya dijual Iya. bebas gitu. Kalau misal nggak ada nih, bisa nih pakai tusuk gigi. Oh, Gitu. oh boleh ya, Dok? pakai Boleh, tusuk gigi? cuman ada ininya ya, jangan terlalu neken ke gusinya gitu. Kalau nggak ada gitu, kalau kita bisa beli ya kita beli aja dental floss. Kayaknya lebih gitu. aman gitu ya, sudah ter Terus apa ya? iya, terus ada lagi nih. Karena biasanya nih masih ada bau-baunya nih. Nah, bener Iya. banget. Kita juga bisa nih tambah obat kumur Oh, gitu. bisa pakai obat Nanti kumur. obat kumurnya itu kandungannya cari yang berfluoride atau antiseptik Oh, gitu. berfluoride atau antiseptik. Hindari yang apa nih, Dok? Hindari yang ini. Sebenarnya nggak dihindari sih, lebih ke penggunaannya. Jangan yang misal nih seminggu sehari itu 3 kali kita kumur pakai itu. waduh. Iya. Nanti nggak cuma bakteri yang buat Bakteri, lubangnya. bakteri baiknya juga Iya, ikut nanti nggak jadi keangkut. mencerna makanan Iya, gitu. bener banget. Terus sama Oke. satu lagi jangan lupa. Apa tuh? Kontrol 6 bulan Nah, sekali ke dokter gigi. ini yang sering lupa. Yang orang-orang mengira sikat gigi, dental floss sama obat kumur aja sudah cukup gitu Iya. ya. Padahal memang harus kontrol ke dokter gigi. Betul. Karena lubang kecil itu hanya bisa dilihat dengan alat-alat kedokteran ya, Iya, Dok, ya. betul banget. Dan itu yang tahu tuh dokter gigi. Apa yang harus dicek, mana yang sekiranya itu akan menimbulkan masalah di Iya. masa depan kayak gitu. Makanya ini yang sering lupa, jangan lupa kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, setahun peng pindo. Iya. Nek ra ono masalah. Iya. Biasanya datang udah ada masalah. Emang dokter tuh sakit hati gak sih, Dok? Mereka datang kalau ada masalah doang. Iya, kita dibutuhkan ini aja. Kalau butuh, kalau kalau nggak butuh, dibutuhin kita nggak dianggap. Iya, padahal kan 6 bulan sekali datang bisa ya. Itu Iya. sebagai upaya mitigasi, maksudnya biar giginya tuh nggak bermasalah banget gitu ke betul. depannya. Gitu, makanya jangan lupa datang. Kalau mau ketemu dokter Safira bisa. Bisa di ya PMI. nanti ke Gria PMI sini. Ke Gria, Oh Dok. ya, Jangan, maaf, Dok. maaf. Jangan ke Gria, Dok. Ke klinik Pratama Kota PMI. Ke klinik PMI nanti bisa ketemu sama dokter Syafira dan dokter gigi satunya ya, ada dokter Laras. Ya gitu. Wis gitu. Next ya, Dok ya. Oke. Nih tips and triknya nih, Dok, biar kita tuh tetap enjoy makan daging gitu. Oke.
Yang pertama nih, Mm-mm. tadi kita bahas nih dibakar, dipanggang, Bener. direbus. Nah, pilihan cara memasaknya. Kalau aku Hmm. saranin nih, lebih enaknya adalah direbus. Oh, Karena oke. selain dia gampang untuk dibersihkan, Mm-mm, juga mm-mm. gigi itu ramah untuk Ramah, gigi. bener, Gitu. nggak alot gitu ya. Iya. Terus juga kalau kita motong Mm-mm, daging-dagingnya, mm-mm, kalau dagingnya gede-gede kan agak susah ya mm-mm. kita Iya makan. bener. Nah, kita bisa potong kecil-kecil. Oh, oke. Tuh. Mm-mm. Terus jangan lupa juga kalau semisal kita masak nih, wah Mm-mm, mm-mm. kebetulan banget pengen sate tuh. Nah, Nah, itu ini. kita bisa tuh kumur dulu. Oh, kumur Jadi dulu. setelah makan 20 Mm-mm. menit setelah makan bisa dikumur dengan air putih. Oh, Gitu. oke. Terus biasanya kalau tambahnya ada es teh tuh. Bener ini. Iya. Es teh, es Bisa tuh jeruk. ditambah Waduh. satu air putih. Oh. Intinya jangan lupakan si air putih ya, Iya, Dok ya. betul. Jadi Oke. gimana pun kehidupan Mm-mm. harus ada air Harus putih. ada air putih gini. Nggak suka air putih nggak ada. Kata-kata nggak suka air putih harus Iya, suka gitu harus ya, Dok suka. ya. Mau Harus nggak suka. mau harus Hmm. suka Ini karena karena apa tuh? ya ini semua Mm-mm. kesehatan tuh kan lebih terjaga kalau ada minum Kalau air ada, putih. nah itu jangan air putih dicampur sirup. Iya. Nah itu nggak jadi air Sama putih. aja itu. Ini sirupnya putih kok rasa leci gitu. Oh nggak ada ya kayak gitu ya. Oke, berarti tetap jangan lupakan air putih. Saya rasa nggak hanya dokter gigi ya, tapi dokter-dokter yang lain, Iya, bahkan praktisi betul. kesehatan yang lain pun tetap menyarankan konsumsi air Air putih gitu. Jadi jangan nggak suka air putih, please, dia nggak salah apa-apa. Iya, betul. Kenapa kalian nggak suka gitu? Iya. Terus ini sih ada tambahannya sih paling Apa kalau kita lagi makan di luar nih. Mhm. Biasanya kan kita nggak bawa sikat gigi. Nah, Ya, bener banget. minimal kita punya tuh dental floss kecil kita taruh di tas. Nah, Jadi itu. kalau ada yang nyelip bisa langsung kita Bisa langsung, bersihkan. gitu. Atau biasanya di warung-warung tuh emang udah ada Iya. itunya ya, Dok. Apa Tusuk namanya, tusuk gigi gigi kecil. ya. Tapi kalau pengen lebih steril ya, bawa Iya, dental floss bawa sendiri Nah, gitu. takutnya dia ada bakterinya gitu Iya, kan. Nah. biasanya kan terbuka gitu Nah, ya. terbuka tusuk ya. giginya. Buat gantian kan nggak tahu. Iya. Kalau dental floss kan kita sudah tahu bahwa itu Iya. disimpan di mana Dan hanya untuk kita. Nah, yang untuk kita sendiri gitu. Jadi lebih tenang lah ya, Iya, Dok ya. betul. Terus ada nggak nih, Dok, jenis makanan-makanan tertentu yang bisa menetralisir si daging ini supaya tidak merusak gigi, Dok? Oke. Tekstur dagingnya itu kan serat nih. Mhm. Berarti kita harus imbangi dengan yang berserat. Contohnya tuh ada oke. sayur. Mhm. Bisa tuh pakai brokoli. Oh, Kayak gitu-gitu bisa. Oke. Terus habis itu juga Mhm. buah-buahan. Buah-buahan yang berserat dan juga banyak airnya. Buah-buahan yang berserat dan banyak airnya. Mhm. Oke. Kalau paling gampangnya itu pir dan apel gitu. Terus juga yang kadar asamnya itu kecil, Kecil. Oke. kayak pisang. Gitu. Gampang kan kita cari. Iya, gampang banget itu. Gitu. Pisang banyak jenisnya ya. Betul. Semua bisa dimakan. Betul. Kenapa Oke. kok kita cari yang berserat? Mhm. Karena tekstur daging itu kan dia juga berserat. Jadi untuk membersihkan, jadi upaya dari tubuh kita buat membersihkan, kita bantu dengan luarnya. Jadi makan makanan yang berserat juga nih. Oh gitu. Jadi kita harus lawan yang sama gitu Kita kan. harus cari musuh yang sama itu bener tadi. Karena betul. serat harus dikasih serat gitu ya, Dok ya. Oke. Terus habis itu juga karena kandungan dari buah yang banyak airnya tadi, kayak ada apel, pir, kayak gitu. Dia karena kita kan ini ya butuh air putih ya ibaratnya. Iya, bener. Dia bisa membantu air liur kita terproduksi gitu. Kalau air liurnya terproduksi, biasanya akan mudah namanya self cleansing. Jadi mulut kita itu bisa membersihkan dirinya sendiri gitu. Jangan-jangan pas ngorok itu dia bersihin diri sendiri. Waduh, ini Enggak ya? ngeces berarti ya. Ngeces itu adalah ekskresinya, Dok. Iya, keluar. Enggak ya. Oke. Oh, berarti mulut itu dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Iya, Oh, betul. oke. Dengan syarat Harus makan makanan buah, kemudian sayur juga kayak gitu. oke. Dan juga tadi begitu. jangan lupa air putihnya. Itu. Kuncinya di situ, air putih, Iya. buah dan makanan yang berserat lainnya. betul. Sayuran juga boleh. Iya, gitu ya, boleh. Dok ya. Oke. Gitu. Terakhir nih, Dok. Ada nggak nih tips atau pesan-pesan dari Dokter Syafira untuk teman-teman pecinta daging di luar Oke. sana? Oke, kalau kita makan daging, saya juga suka daging ya. Saya juga sih, Dok. Makanya ini sebenarnya episode yang saya tunggu-tunggu, Dok. Jadi kita harus menikmati daging yang enak itu dengan juga
menyeimbangkan kebersihan oke. dari giginya. Jadi kita makan ya enak, kemudian juga mulut kita juga bersih. Oke. Jadi kita terhindar yang namanya gigi berlubang, Iya, kemudian benar banget. sakit gusi, karang gigi kayak gitu. Terus jangan lupa Oke. juga kontrol Iya, ke dokter kontrol gigi itu ya. yang paling penting. Setelah Anda berusaha ini menjaga kesehatan gigi ya, nah, ini yang menilai dokter gigi nanti. Nah, Iya, gimana betul. caranya ketemu dokter? Iya, kontrol setiap 6 bulan sekali begitu. Minimal tuh ya. Minimal 6 bulan sekali ya. Nanti kalau ada masalah ya mungkin bisa Iya. sebulan sekali. Gitu. Jadi bisa kontrol dengan dokter gigi Syafira ya nanti di klinik Pratama PMI Solo ya. Sudah bekerja sama juga dengan BPJS gitu. Jadi yang BPJS-nya di klinik Pratama nanti teman-teman bisa kalau mau kontrol gigi dengan dokter Syafira atau dengan dokter Laras nanti bisa. Kita buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Begitu. Terima kasih Dokter Syafira sudah menjelaskan menjaga kesehatan gigi di era gempuran daging setiap hari. Iya. Oke. Sampai jumpa lagi ya Dok di Iya. episode-episode berikutnya. Mungkin saya nanti akan mengajak Dokter Syafira lagi untuk podcast barangkali duet dengan Dokter Laras ya. Iya, oke. Ditunggu ini. Ditunggu ya nanti. Kita membujuk Dokter Laras dulu. Baik gitu dulu Japri PMI Solo pada episode hari ini. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.